Anak-anak, saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal yang berkaitan tentang bilangan bulat. Soal yang pertama, yang A, coba anak-anak perhatikan. Soal nomor A, ya, 23 dikali 57 ditambah 83 dikali 23 tambah 125 dikali 23. Nah, anak-anak dapat mengelompokkan, mengelompokkan di situ ada perkalian dan penjumlahan. Anak-anak perhatikan ya, 23 ini ya, dikali, nah kemudian kita kasih tanda kurung, kita masukkan penjumlahannya 57 tambah 83 tambah 125. Selanjutnya, yang ada di dalam tanda kurung ini kita selesaikan dulu. Ya, kita tulis dulu perkaliannya 23 ya. 23 kali 265. Nah, setelah itu anak baru mengalihkan 23 dikali 265 sama dengan 6095. Oke. Selanjutnya soal nomor B, 45 kali 87 kurangi 25 kali 45 kurangi 14 kali 45. Sama dengan yang soal nomor A, kita kelompokkan dulu ya, perkalian dan pengurangan. Untuk perkaliannya adalah 45. Nah, setelah itu pengurangannya kita kelompokkan menjadi satu, yaitu 87 kurangi 25 kurangi 14. Nah, kita kasih tanda kurung. Nah, kenapa kita kasih tanda kurung? Untuk memudahkan kita bahwa yang di tanda kurung itu harus kita selesaikan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan 45 kali 48 ya. Hasilnya adalah 2160. Kita lanjutkan anak-anak untuk soal nomor 2. Gunakan sifat operasi hitung untuk menghitung soal berikut. Nah, anak perhatikan soal yang A, 150 kali 47 dibagi 50. Nah, coba perhatikan. Untuk memudahkan ya, kita kasih tanda kurung dulu. Mana yang kita kasih tanda kurung adalah operasi yang paling depan. Karena perkalian dan pembagian itu sifatnya sejajar. Jadi kita kerjakan dari yang depan dulu. Kita kasih tanda kurung ya, 150 kali 47. Nah, kemudian dibagi 50. Kita selesaikan dulu. 150 kali 47 sama dengan 7050. Kemudian hasilnya dibagi 50 sama dengan 141. Soal yang B. Yang B kita ralat ya. Kita ralat. Untuk yang B, soalnya yang betul 20 dibagi 5 dikali 30. Nah, penyelesaiannya sama seperti di tipe soal A, pembagian dan perkalian sifatnya sejajar, maka dikerjakan dari yang depan. Untuk memudahkan kita kasih tanda kurung ya, 20 dibagi 5 kita kurung, artinya kita harus menyelesaikan terlebih dahulu. 20 dibagi 5 sama dengan 4.
Nah, kemudian hasilnya dikali 30. 4 kali 30 sama dengan 120. Oke, cukup mudah anak-anak. Untuk soal nomor 3, perhatikan, tulislah bilangan bulat yang benar untuk kalimat A. Maju 12 langkah. Jadi saya tekankan kalau maju berarti nilainya adalah positif 12. B. 21 meter di bawah permukaan laut. Nah, di bawah permukaan laut berarti nilainya adalah negatif. C. Geser ke kanan 17. Ke kanan berarti nilainya adalah positif 17. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Tentukanlah operasi penjumlahan atau pengurangan yang tepat untuk garis bilangan bulat berikut. Anak-anak perhatikan garis bilangan ini ya. Kita lihat arah panahnya ya, dari 0, dimulai dari 0. 0 geser ke kanan ya, arah panahnya ke kanan ini ya, yaitu sampai titik 2, maka nilainya adalah 2. Nah, kemudian arah panahnya kembali ke kiri, maka operasi yang terbentuk adalah pengurang ya. Berapa langkah geser ke kiri kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai titik negatif 3 ya, bergeser sebanyak 5 ke kiri, maka operasinya adalah kurang. Nah, kurang 2 dikurangi 5 ya, sama dengan negatif 3. Nah, negatif 3. Sekarang untuk nomor 5. Langkahnya sama seperti soal nomor 4. Kita perhatikan arah panahnya dari 0.0 ya, geser ke kiri, arah panah ke kiri, berarti nilainya adalah negatif ya. Ini adalah negatif 4. Setelah itu arah panahnya berbalik ke kanan, artinya operasi ini adalah penjumlahan. Nah, kita hitung bergeser berapa dari negatif 4 sampai 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 4 ini adalah sebanyak 8. Maka negatif 4 ditambah 8 sama dengan 4 ya, sama dengan 4 ya. Kita lanjutkan soal nomor 6. Nomor 6 ini cukup mudah, tapi anak-anak harus cermat. Tanpa memperhatikan perkalian atau pembagian bilangannya, maka tentukan tanda hasil bilangan apakah negatif atau positif hasilnya. Soal yang A, positif kali positif. Ada bilangan positif dikali positif, maka hasilnya positif. Positif kali negatif. Positif, bilangan positif dikali bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Soal yang C, positif kali negatif dibagi negatif. Oke, kita dari yang pertama dulu. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Kemudian dibagi negatif, maka hasilnya positif. Nah, catatan, ini juga berlaku pada operasi pembagian ya. Sama, pembagian dan perkalian mempunyai prinsip yang sama.
Kita lanjutkan soal nomor 7. Selesaikanlah soal perkalian berikut. A. 15 dikali, saya ulangi lagi, negatif 15 dikali negatif 4. Negatif dikali bilangan negatif, maka hasilnya positif. Maka negatif 15 kali negatif 4 hasilnya adalah 60. Soal yang B. 42 kali negatif 3 kali 12. Untuk mempermudah anak-anak, kita kerjakan 2 yang di depan dulu, yaitu 42 kali negatif 3. Positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Nah, negatif 126 dikali 12. Negatif dikali positif, ya, negatif 126 dikali 12, maka hasilnya adalah negatif 1512. Kita lanjutkan soal nomor 8. Selesaikanlah soal pembagian berikut. Soal yang A, negatif 15 dibagi negatif 3 sama dengan 5. Soal yang B, 253 dibagi negatif 11 sama dengan negatif 23. Soal nomor 9. Selesaikan soal perkalian dan pembagian berikut. Soal A, negatif 80 dibagi negatif 4 dikali 5. Untuk mempermudah, anak-anak hitung terlebih dahulu operasi yang di depan. Ya, jadi negatif 80 dibagi negatif 4. Hasilnya 20. Selanjutnya dikalikan negatif 5 sama dengan negatif 100. Soal yang B, 36 kali 4 negatif 42 dibagi 12. Sama halnya dengan soal yang B, kita selesaikan dulu operasi yang depan. 36 kali negatif 42 sama dengan negatif 1512. Selanjutnya kita bagi 12 sama dengan negatif 126. Soal nomor 10. Tentukan nilai N dari soal berikut. Soal A, negatif 20 dibagi N sama dengan negatif 5. Kita harus mencari nilai N. N sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5 sama dengan 4. N sama dengan 4. Soal nomor B, N kali negatif 24 sama dengan 144. Maka nilai N sama dengan 144 dibagi negatif 24. N sama dengan negatif 6. Kita lanjutkan soal nomor 11. Hasil dari 90 tambah negatif 50 dibagi 5. Coba perhatikan. 90 tambah negatif 50 dibagi 5. Karena ini merupakan operasi campuran,
penjumlahan dan pembagian, maka yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah pembagian. Untuk mempermudah, kita kasih tanda kurung. Negatif 50 dibagi 5 sama dengan negatif 10. Maka 90 ditambah negatif 10. Positif bertemu negatif, maka berubah menjadi negatif. 90 kurangi 10 sama dengan 80. Soal nomor 12. 14 dibagi negatif 2 tambah 3 dikali negatif 5. Kita kasih tanda kurung dulu ya. Tanda kurung untuk operasi pembagian dan operasi perkalian. 14 dibagi 2 sama dengan negatif 7 tambah 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. Negatif 7 tambah negatif 15, positif bertemu negatif, maka berubah menjadi negatif. Negatif 7 negatif 15 atau negatif 7 kurang 15. Maka hasilnya adalah negatif 22. Kita lanjutkan soal nomor 13. 23 tambah 72 dibagi negatif 8 kali 3 kurangi 12. Nah, untuk mempermudah, kita kasih tanda kurung terlebih dahulu operasi yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Karena ada operasi penjumlahan, pembagian, perkalian, dan pengurangan, maka kita kasih tanda kurung yang pembagian dan perkalian. 72 dibagi negatif 8 sama dengan negatif 9. Maka kita tulis ke bawahnya 23 tambah negatif 9 kali 3 kurangi 12. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu untuk operasi perkaliannya. Negatif 9 dikali 3 sama dengan negatif 27. Kita tulis di bawahnya 23 tambah negatif 27 dikurangi 12. Kemudian penjumlahan, ini ya, operasi penjumlahan bertemu dengan atau positif bertemu dengan negatif, maka menjadi negatif. 23 kurangi 27 kurangi 12. Kita selesaikan satu persatu. 23 kurangi 27 negatif 4 dikurangi 12. Negatif 4 dikurangi 12 sama dengan negatif 16. Kita lanjutkan soal nomor 14. Di dalam kardus terdapat 600 butir telur. Sebanyak 48 butir diantaranya pecah. Telur-telur yang masih baik akan dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik. Jika setiap kantong plastik berisi 12 butir telur, maka kantong plastik yang dibutuhkan adalah, kita perhatikan penyelesaiannya. Banyak telur yang tidak pecah, yaitu 600 dikurangi 48 sama dengan 552. Setelah itu kita mencari banyak kantong plastik. Caranya adalah 552 dibagi 12 sama dengan 46. Jadi
Kantong plastik yang dibutuhkan adalah 46. Cukup mudah. Kita lanjutkan soal nomor 15. Ayah membeli sepeda seharga Rp600.000. Pembayaran dilakukan dengan cara diangsur setiap bulan sebesar Rp30.000. Jika angsuran sudah berjalan selama 7 bulan, maka berapa rupiah sisa angsuran? Kita perhatikan penyelesaiannya. Jumlah uang yang sudah diangsur ya, yaitu Rp30.000 dikali 7 sama dengan Rp210.000. Setelah itu kita mencari sisa angsuran. Caranya adalah Rp600.000 dikurangi Rp210.000 sama dengan Rp390.000. Jadi sisa angsuran ayah adalah Rp390.000.